Saya, Didi Kaspi Kasim dan tim National Geographic Indonesia mengawali sebuah perjalanan dengan satu tujuan. Ini akan menjadi langkah awal bagi kami di National Geographic Indonesia untuk mengenal dan melihat lebih dekat sejumlah problematika di berbagai sendi kehidupan. Mencari jejak-jejak permasalahan yang tertinggal di setiap daerah yang kami singgahi. Tidak hanya melihat namun mendengarkannya dengan suara. Memberikan sudut pandang baru dalam memberikan solusi yang membangun. Selamat datang di program Potret Negeriku. Pada episode kali ini, saya dan tim sedang berada di jantung Sumatera, Riau. Riau atau sering kita kenal sebagai negeri lancang kuning. Sebuah nama yang mengalir dalam lagu dan cerita masyarakat Riau. Mengungkapkan lebih dari sekadar sebuah pantun. Ini adalah legenda yang mencerminkan simbol kekuasaan, kebijaksanaan, dan konflik di wilayah ini. Tibalah saya dan tim di Kabupaten Siak, sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Riau. Di wilayah ini, seperti banyak daerah lainnya di Sumatera, sedang menghadapi tantangan besar. Perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan untuk pertanian, dan konversi hutan menjadi kawasan pemukiman, semakin mempersempit ruang hidup gajah Sumatera. Kali ini dari Bumi Sumatera, salah satu bagian dari beberapa pulau besar di negeri ini, kami menyoroti sebuah spesies gajah Sumatera. Di tengah lebatnya hutan tropis Sumatera, disinilah kehidupan satu spesies yang sudah lama menjadi simbol kemegahan alam Indonesia, gajah Sumatera. Mereka adalah penghuni asli hutan hujan tropis, membawa kisah dan warisan alam yang kaya. Kelompok gajah yang memang tersebar di hutan-hutan Sumatera adalah sebuah spesies yang menurut kami menjadi kunci bagi penjagaan ekosistem, bagi penjagaan hutan-hutan tropis kita. Namun, di balik keindahan alam yang memukau, ada cerita lain yang lebih rumit. Kisah tentang konflik antara manusia dan gajah Sumatera yang semakin mengancam keseimbangan ekosistem dan kehidupan mereka. Kehadiran manusia yang kian merambah planet ini menimbulkan persoalan-persoalan baru. Contohnya di Bumi Sumatera yang kian terbuka, yang kian kehilangan sabuk-sabuk hijaunya untuk para satwa melintas. Nah, untuk kali ini kami datang ke Bumi Sumatera untuk melihat seberapa jauh kerusakan yang kita buat, lalu kemudian seberapa banyak usaha-usaha yang kita lakukan untuk memberikan peluang kepada satwa-satwa ataupun spesies-spesies lain yang memang menghuni tempat ini. Mana bagi mau bertanamlah payah, payah tertanam katanya megah. Mati lagi bo bercampulah maya. Pagilah ke kebun itu dia mau gajah. Kalau habis banyak teman anakku ke sekolah lagi. Kalau itu habisnya kau di nyotor, tapi kau hitung rupiahnya lah 2 juta itu habis. Perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan untuk pertanian, dan konversi hutan menjadi kawasan pemukiman, semakin mempersempit ruang hidup gajah Sumatera. Akibatnya, gajah-gajah ini seringkali keluar dari hutan dan memasuki lahan pertanian. Bagi mereka, ladang-ladang ini adalah sumber makanan. Tetapi bagi para petani, ini adalah ancaman langsung terhadap hasil pertanian mereka yang telah mereka tanam dengan susah payah. Setelah melihat apa yang dihancurkan memang sakit kali, Pak. Sangat kecewa nian. Karena apa? Memang itulah yang kami jaga di sini. Tahu-tahu macam aku bilang tadi, dimakan 3, 5, lama-lama sudah 30-an lebih. Kalau dibiarkan lama-lama habis kebun kami ini, Pak. Makanya kami itu
bertaruh walaupun mati, tetap kami jaga. Namun, konflik ini bukan hanya soal kerugian materi. Ini juga tentang rasa takut, ketegangan, dan ketidakpastian yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Ada gajah, Pak? Ada. Di mana, Pak? Kau di bawah tadi. Jangan disabang, Bang. Jangan disabang. Biar aja dulu, biar jalan. Jangan disabang. Kalau boleh dikatakan konflik ini hampir setiap hari lah sebenarnya. Karena ini diakibatkan karena menyempitnya areal daripada gajah ini sendiri. Kelompok gajah yang memang tersebar di hutan-hutan Sumatera adalah sebuah kedikdayaan, adalah sebuah hal yang tidak mungkin kita nafikan lagi. Memang mereka adalah pemilik dari kawasan ini. Namun kita juga menyadari 8 miliar manusia yang memenuhi planet yang tidak kunjung membesar ini pun juga membutuhkan ruang untuk hidup. Namun untuk melihatnya sebagai sebuah konflik, kami merasa bahwa kita harus mengubah sudut pandang itu. Alam yang memang sulit untuk dikembalikan, tapi kita bisa membuat sebuah hubungan baru, sebuah sudut pandang baru bagaimana gajah melihat manusia dan bagaimana manusia melihat gajah. Timbang habis hak kita, mengadu kita mau kemana kita mengadu. Tapi itu pemerintah dilindungi tapi merusak masyarakat. Kalau memang sama-sama jaga, oke kayak gini, ayo, ini ada, ayo kita, mana kita hantarkan, ayo sama-sama. Ini kami aja setiap malam, mulai lagi tadi malam kami ini. Datang banyak orang semalam. Itu anak-anak, apa itu bapak-bapak itu anak muda, menggerahnya. Jadi sekarang mengkojar orang itu pun balik, nggak berani, harus makan semua ke situ. Ada usirnya. Jangan direng orang sini, lihat di sana. Itulah kamu dari tadi dibilang orang sini udah aku. Meskipun situasi ini sangat sulit, ada sejumlah langkah yang diambil untuk menciptakan perdamaian antara manusia dan gajah. Organisasi Pelestarian Satwa, bersama dengan pemerintah dan masyarakat, mulai merumuskan solusi yang lebih berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program mitigasi konflik gajah, yang bertujuan untuk mengurangi pertemuan langsung antara gajah dan petani. Misalnya, dengan membuat pagar pembatas atau memberikan insentif kepada petani untuk menanam tanaman yang tidak disukai gajah. Gajah ini adalah sebuah spesies yang sangat-sangat unik dengan kelebihannya yang luar biasa. Artinya dia mampu beradaptasi, dia mampu berkompromi dengan apa yang sudah dilakukan manusia. Sekarang persoalannya adalah kita sebagai makhluk Tuhan yang diberikan akal, pikiran, tangan, kaki, yang bisa melakukan banyak hal, maukah kita berkompromi, maukah kita beradaptasi? Manusia makin banyak, hutan makin menipis, lantas kemana cari makan? Juga masuk ke kampung gitu kan. Jadi itu pun kalau kita jaga bareng, kompak, ya alhamdulillah bisa terkendali gitu. Nah, kalau saya ini banyak takutnya sebetulnya ini dengan gajah. Bukan binatang, bukan lawanan kan. GPS Scholar itu dulu lebih banyak digunakan itu untuk sebagai penelitian. Tetapi sekarang kita coba gunakan informasi dari GPS itu untuk pertama strategi pendekatan kita ke masyarakat ya, supaya informasi keberadaan gajah itu cepat diterima oleh masyarakat. Namun, itu bukan hanya soal teknologi dan kebijakan.
Pendekatan yang lebih mendalam adalah membangun pemahaman di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat diberi pengetahuan tentang bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan gajah tanpa harus saling merugikan. Kita sekarang mengupayakan masyarakat yang ada di sekitar alam Bentang Bukit 30 yang merupakan habitat dari satwa liar gajah, itu mereka untuk beralih jenis tanaman. Jadi sementara ini mereka adalah menanam tanaman yang sangat disukai oleh gajah. Nah, ini kita berupaya masyarakat di sekitar sana dengan cara untuk berbagi ruang itu mereka menanam tanaman yang produktif tapi tetap menghasilkan. Memang ditanam ini rumput odot. Kita penanaman dilakukan juga di lapangan di beberapa kebun anggota kelompok tani. Ini pakannya. Memang ditanam untuk gajah, Pak ya? Iya, rumput odot ini terutama untuk bagaimana ada pakan gajah di lapangan, itu rumput odot ini, dan juga bisa untuk campuran ternak kambing. Jadi kita tanam ini untuk di sini, untuk di lapangan untuk gajah. Jadi ini yang di sini untuk kambing, yang di sana itu memang ada tempat khusus. Ada. Baik di tepi-tepi sungai. Kenapa? Karena kan gajah lebih dekat ke air. Nah, jadi kita lakukan disesuaikan di mana mereka berjalan. Nah, situ kita tanam. Jadi kayak pagar juga dong supaya mereka lintas gitu, Pak. Iya. Gajah bukanlah spesies yang perusak. Gajah bukanlah spesies pemangsa. Gajah adalah sebuah jalan masuk bagi satwa-satwa lainnya untuk bisa bernavigasi dan berpindah tempat dari satu titik ke titik lainnya. Hari ini di zaman antroposen ketika semua apapun yang kita lakukan sebagai manusia akan berdampak kepada tatanan planet ini masa depan. Kita mustahil untuk bisa membuat hutan kembali pada seperti bentuk awalnya. Kita tidak punya kemampuan yang begitu sangat kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan hal itu. Tapi kita bisa hadir di sini, kita bisa datang ke sini dan kemudian menjadi manusia-manusia yang menjadi penjaga, memberikan ruang kepada semesta, kepada gajah untuk bisa punya peluang-peluang baru dalam kehidupan. Harapan untuk masa depan juga mulai muncul di kalangan generasi muda. Di sekolah-sekolah di Siak, Riau, anak-anak diajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian gajah Sumatera. Mereka belajar bahwa gajah bukan hanya bagian dari kebudayaan, tetapi juga bagian dari masa depan mereka. Kita memberikan edukasi ini kepada anak-anak karena anak-anak ini adalah kunci dari masa depan kita. Dia yang akan melanjutkan perjuangan yang akan memimpin bangsa ini ke depan, yang kita harapkan menjadi orang-orang yang peduli dengan alam. Nah, pada masa ini juga dia akan tertanam di otaknya, mempunyai ingatan yang lama, long term memory di otak anak. Akan mengingat dan memberikan informasi kembali kepada orang tuanya di rumah. Sehingga tujuan kita adalah bukan hanya memberikan edukasi kepada anaknya saja, tetapi secara tidak langsung menjadi tangan kita untuk menyampaikan ke anggota keluarganya di rumah. Yang kami lakukan di National Geographic ini adalah mari kita berbuat sesuatu, mari kita lakukan perbedaan yang signifikan, mari kita beradaptasi, berkompromi, berikan ruang bagi semesta untuk memulihkan dirinya,
Jangan sampai menunggu semesta memaksa dirinya untuk pulih, karena mungkin pada saat itu kita tidak mampu untuk menghadapi perubahan semesta. Kita tahu, masa depan gajah Sumatera di Siak dan di tempat lainnya tidak bisa terlepas dari keterlibatan kita semua. Satu tindakan kecil bisa membuat perubahan besar. Dan itu dimulai dengan kesadaran kita terhadap pentingnya alam, lingkungan, dan spesies yang ada di dalamnya. Sekarang sebagian perusahaan sudah mulai ada kesadaran juga. Ada salah satu perusahaan juga yang sudah mengkhususkan areal mereka untuk konservasi gajah. Kenapa mereka mengkhususkan lahannya? Karena mereka juga tidak sanggup menghadapi gajah. Kan akhirnya juga mereka menyerah dan akhirnya sadar bahwa areal itu memang harus dibagi-bagi. Ada untuk gajah, ada untuk manusia, ada untuk satwa liar lainnya. Kalau itu salah satunya tidak ada, mungkin tidak akan bisa hidup berdampingan gitu. Sangat berharap masyarakat yang ada di Bentang Alam Bukit 30 ini bisa menjaga kelestarian daripada satwa liar yang ada, terutama gajah. Karena gajah sendiri adalah merupakan satwa payung tentunya dan sangat perlu kita lindungi untuk untuk diketahui juga oleh anak cucu kita gitu. Di Siak, di antara kebun kelapa sawit dan ladang pertanian, terdapat ruang untuk harapan. Harapan bahwa kita bisa menemukan jalan yang membawa harmoni, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi gajah Sumatera yang semakin terancam. Mungkin, dengan kerjasama yang kuat, kita bisa memastikan bahwa gajah-gajah ini tetap berjalan bebas di hutan-hutan Indonesia yang kita cintai. Mari bersama-sama menjaga warisan alam ini, karena bumi dan semua isinya adalah tanggung jawab kita bersama. Konservasi tidak bisa sendiri, kita harus bergandengan bersama-sama, kita juga harus merangkul beberapa pihak untuk aktif dalam perlindungan satwa yang dilindungi, termasuk mungkin gajah yang ada di pusat konservasi. Kadangkala kita menemui lokasi yang memang begitu tipis harapannya untuk kita bisa mengembalikan. Seringkali kita dihadapkan oleh situasi ketika semesta memaksa dirinya untuk pulih. Ketika manusia tak kunjung sadar, lalu kemudian semesta tidak punya pilihan lain selain memaksa dirinya untuk bisa memulihkan dirinya. Gajah Sumatera, hutan, dan masa depan Indonesia yang lebih baik ada di tangan kita. Banyak hal yang saya temukan dan pelajari dari dekat tentang bagaimana alam dan manusia berjuang untuk menemukan jalan tengah yang memungkinkan keduanya hidup berdampingan. Ini adalah potret negeri kita. Potret yang mengingatkan kita bahwa kehidupan dalam segala bentuknya harus kita jaga. Begitu banyak pelajaran yang kami ambil dari perjalanan, bahwa sebetulnya semesta akan mampu untuk bisa memulihkan dirinya. Namun, kehadiran manusia adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa semesta punya cukup waktu, punya cukup ruang untuk bisa mengembalikan dirinya. Saya dan tim National Geographic Indonesia pun melanjutkan perjalanan. Bertolak dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau, menuju ke tempat dengan jejak cerita problematik lainnya. Tujuan kami berikutnya adalah Kampung Ulumbu, sebuah kampung di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sebuah pengalaman yang menakjubkan tentang fenomena alam yang memukau. Menyaksikan alam bekerja dan teknologi untuk menjawab keperluan manusia.
Tempat inilah pertama kali bagaimana panas bumi dikonversikan menjadi energi dan kemudian menjadi listrik dan menjaga peradaban manusia sekitar dan memberikan manfaat kepada masyarakat Flores.